Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz, saya ini seorang pendosa besar. Saya seorang penzina. Saya punya anak di luar nikah. Bahkan anak saya itu adalah dari seseorang yang sudah punya, mungkin maksudnya di sini punya pasangan hidup. Ya, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana supaya dosa saya bisa diampuni? Bagaimana? Ya, itu Ustaz. Az-zaniyatu waz-zani, pezina perempuan dan pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Surat An-Nur. Maka dia dicambuk 100 kali. Kalau dia sudah menikah, az-zaniyatu asy-syaikhu wasy-syaikhatu, laki-laki yang sudah menikah, perempuan sudah menikah, idza zanaya, kalau mereka tetap berzina, farjumuhumal battah, mereka ditanam badannya setengah, dilempar batu sampai mati. Andai ada khilafah Islamiyah, itu hukum ditegakkan. Tapi karena tidak memakai hukum Islam, maka tidak bisa diterapkan, maka tetap taubat nasuha. Saudaraku yang sudah pernah terjerumus dalam zina, na'udzubillah, ma min muslimin yuznibu dzamban, ada orang yang berdosa, tsumma yatatahhar, mandi taubat. Seperti mandi wajib, basah semua suci, tsumma yusalli rak'ataini, usalli sunnat taubat rak'ataini lillahi ta'ala, ayatnya bebas. Tsumma yastaghfirullah, banyak-banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah, buang kenangan segala masa lalu, hadiahnya, fotonya, gambarnya, nomornya, hapus semua, minta tolong kepada Allah. Illa man taba, kalau kau bertaubat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, kalau kau beramal saleh. Apa janji Allah? Ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah ganti segala yang buruk-buruk dulu menjadi kebaikan. Yang dulu pernah berzina, khilaf, silap, salah, jahiliyah, setelah itu habis berzina, istrinya hamil, dia nikahi, orang tidak tahu, anak lahir, nikahnya sah, jangan risau, tidak perlu diulang. Tapi efek dari pernikahan akibat hamil itu 4. Setelah anak lahir, anak tidak boleh pakai bin bapaknya. Kalau anaknya ini nanti laki-laki, setelah itu lahir adiknya perempuan, maka anak laki-laki pertama ini tidak boleh jadi wali bagi adik-adiknya kalau nikah nanti, karena mereka tidak hubungan nasab, tidak ada hubungan nasab antara mereka. Mereka hanya hubungan saudara seibu. Saudara seibu tidak bisa jadi wali nikah. Dia mahram, tapi mahram seibu. Kalau nanti si bapak mati meninggal, si anak tak dapat harta warisan. Kalau nanti si anak ternyata gadis perempuan mau menikah, maka walinya bukan si bapak tapi wali hakim. Fasultanu waliyun man la waliya laha. Wali hakim, Pak Kuah, menjadi wali bagi perempuan yang tidak punya wali. Ini bukan anakmu, ini anak saya Pak Ustaz. Rambutnya, air liurnya, darahnya sudah kami bawa ke rumah sakit, positif DNA, dia anak saya. DNA tidak berlaku. Hadis riwayat Muslim, al-waladu lil firash, dia menjadi anak nasabmu kalau dia hamil setelah akad. Adapun yang sebelum akad tidak diakui dalam Islam. Salah saya apa? Kamu mencoblos sebelum hari H. Oke, Ustaz, ini ada kaitannya juga dengan, ya lucu juga nih ya. Ini masalah rumah tangga. Oke, baik. Pak Ustadz, ini bagaimana? Suami saya sering melarang saya ke majelis taklim seperti ini, ya. Tapi saya ingin sekali untuk terus menjalankannya. Terus kedua, saya jadinya akhirnya suka ngambilin duit suami saya tanpa seizinnya, karena uang suami saya banyak banget gepokan, gitu kan. Jadi bagaimana, Ustaz? Di satu sisi baik, dia ingin ke majelis taklim, di sisi yang lain pengen sikat duit suaminya. Ibu punya hak 5 terhadap bapak. Bapak punya kewajiban 5 terhadap ibu-ibu. Pertama, makan. Ibu wajib dapat makan dari bapak. Kedua, pakaian. Ibu dapat pakaian. Suami-suami yang pelit itu yang istrinya banyak pakai rok setengah tiang, karena dia tidak kasih pakaian. Yang belum selesai dari tukang jahit sudah dia pasangkan ke istri. Makan, pakaian, tempat tinggal, rumah, pendidikan, perhatian. Seks masuk dalam perhatian. Ingat, kita laki-laki punya tanggung jawab mendidik istri. Kalau kita tidak bisa mendidik istri, maka lepaskan istri ikut komunitas. Ibu-ibu hijrah,
komunitas, majelis taklim, perwiritan, yasin, segala macam. Lepaskan dia, istriku, karena aku tidak bisa mendidik kamu, maka aku izinkan kamu untuk belajar. Adapun suami yang tidak mengizinkan istri yang pergi ke pengajian, maka siapa yang menasehati suami itu? Wali. Ibu-ibu punya wali 6: ayah, kakek, kakak, adik, adik ayah, kakak ayah. 6 wali ibu. Wali dicari bukan hanya untuk akad nikah, tapi memanggil suami. Sini suami, kamu kami nikahkan dulu dengan anak keponakan kami, karena kami ingin kamu mendidik, membawanya ke jalan yang benar. Kenapa kamu larang dia pengajian? Jangan pernah ibu memanggil suami, hai suamiku sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hakku padamu ada 5 dan kewajibanmu padaku ada 5. Pahamkah kamu? Gitu. Tapi ada wali. Maka si suami tidak bisa berkata, kenapa kamu intervensi rumah tangga saya? Ini bukan intervensi, itu wali. Itulah perlunya orang belajar agama. Makanya masukkan anak-anak kita sekolah yang di dalamnya ada 5 pelajaran agama: akidah, akhlak, Quran, hadis, sejarah Islam, bahasa Arab, fikih. Nanti dia akan belajar 4 fikih: fikih ibadah, sholat, zakat, puasa, haji; fikih muamalah, jual beli, dagang, pinjam meminjam; fikih munakahat, nikah, tolak, khulu, hak suami, hak istri; fikih siasat, bagaimana negara Islam, pemimpin, khalifah, dan lain sebagainya. Ini dipelajari dalam fikih. Inilah yang sekarang tidak ada, maka dimasukkan pelajaran agama. 2, tadi pertanyaan itu tentang istri mengambil uang suami tanpa seizinnya. Ketika Nabi sedang duduk di atas bukit Sofa, datanglah seorang perempuan bernama Hindun. Dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahid. Suami saya itu orang yang pelit sekali. Jadi cerita laki-laki pelit ini sudah ada sejak zaman Nabi. Suami saya pelit, bolehkah saya ambil uangnya untuk ngasih makan anak saya? Kata Nabi, ambillah bil ma'ruf. Ma'ruf diambil dari 3 huruf, arafa, urf, menurut standar. Kalau standar orang di Jakarta, ibu-ibu belanjanya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, 3 juta, suami memberi 1 juta, maka ibu boleh ambil bil ma'ruf, boleh ambil 2, tidak berdosa. Tapi kalau lebih, saya tak tanggung dosanya. Kamu ambil bil ma'ruf, menurut standar. Jangan standar terlalu tinggi, jangan standar terlalu rendah. Ini tentang masalah istri. Ketika menikah, istri punya harta, suami punya harta. Apa bedanya? Dalam harta bapak ada hak ibu, tapi dalam harta ibu tidak ada hak bapak. Maka dalam harta bapak ada hak ibu, tapi dalam harta ibu tidak ada hak bapak. Maka bapak tidak boleh berzakat ke istri, karena ada hak ibu di dalam. Istriku, ini uang 2 juta sekaligus zakat hak bulan ini ya. Nggak bisa. Tapi ibu bisa berzakat ke suami. Tiba-tiba usaha suami down, dia berubah jadi fakir miskin. Ibu kaya. Suamiku, aku tidak sampai hati melihatmu, ini zakat aku. Tapi jangan macam-macam. Bisa.